Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Strategi, dosen pengampu Ratna Dwi Jayanti, SEMM, STIE PGRI Dewantara Jombang dengan materi internal assessment. Kelompok kami terdiri dari 1. Emerik Imam Taufik dengan NIM 2061112, Firda Bayu 2061297, Faisal Farezi 2061298. Pengertian internal assessment. Analisis internal atau internal assessment adalah sebuah analisis yang bertujuan untuk mengerti dan memahami bagaimana keadaan lingkungan di dalam sebuah organisasi sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat terhadap suatu perubahan yang terjadi. Selain itu, manajemen akan lebih mudah mengkritisi berbagai isu-isu tentang lingkungan-lingkungan yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap perusahaan. Internal assessment. Yang pertama, sumber daya resource, terdiri dari 3. Tangible resource adalah sumber daya yang nilainya terlihat dalam data akuntansi dan mudah sekali diidentifikasi dan dievaluasi. Contohnya, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan organisasi. Yang kedua, intangible resource adalah sumber daya yang tidak terlihat dalam neraca keuangan perusahaan, misalnya teknologi, inovasi, dan reputasi. Dan ketiga, human resource. Human resource atau sumber daya manusia yang sifatnya spesifik dan kompleks dalam penilaiannya. Sumber daya manusia yang jelas terlihat, namun sumber daya yang disumbangkan kepada perusahaan adalah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mengambil keputusan. Kapabilitas terdiri dari 2 pendekatan. 1. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah yang menentukan kapabilitas perusahaan secara relatif terhadap fungsi-fungsi usaha perusahaan seperti pemasaran, penjualan, keuangan, dan akuntansi. 2. Pendekatan rantai nilai. Pendekatan rantai nilai adalah yang menentukan kapabilitas perusahaan berdasarkan kegiatan aktivitas nilai yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirim, dan mendukung produk atau jasa. 3. Komponen inti. Kompetisi inti. 3. Kompetisi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh perusahaan sehingga kompetensi inilah yang membuat perusahaan dapat memiliki daya saing yang berkelanjutan. Komitmen yang diberikan perusahaan dapat membangun kompetensi inti adalah komitmen untuk menciptakan atau menyempurnakan sekumpulan manfaat bagi pelanggan. Audit internal assessment. Hakikat audit internal. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengembangkan kekuatan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan meminimalisasi kelemahan. 2. Proses menjalankan audit. Proses menjalankan audit internal sangatlah seiring dengan proses menjalankan audit eksternal. Perwakilan manajer dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu dilibatkan dalam penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Budaya organisasi. Apabila kita mengembangkan seseorang sebagai orang yang hangat, inovatif, santai, atau konservatif, kita mengembangkan ciri-ciri kepribadian. Sebuah organisasi pun memiliki kepribadian yang kita sebut budaya. Tujuan internal assessment. 1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hasil dari analisis internal adalah informasi mengenai sumber daya, keterampilan, kerja rutin, dan proses kerja. 2. Mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan dari sumber daya tertentu dan kemampuan tertentu. Tidak adanya analisis internal berarti tidak ada informasi strategis yang dapat diperoleh. 3. Digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Informasi yang diperoleh dari analisis internal digunakan untuk mengambil keputusan. 4. Menentukan keunggulan kompetitif, menentukan keunggulan potensial dan apa yang harus dihindari dari kompetitif yang sudah dikembangkan. Menyediakan dasar dari aksi strategis yang dibutuhkan untuk mendukung keunggulan kompetitif. IV. Metrik IV digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan. Metrik IV menunjukkan kondisi internal perusahaan berupa kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Matriks IV adalah seperti berikut.
Ini video presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.